It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Hai Harold, gak terasa ya kita sudah di akhir bulan Januari. Iya, cepet banget. Yang penting, apakah hidup kita semakin baik? Nah itu yang harus kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Oke kalau gitu, kita sama-sama cek yuk. Dengan pertanyaan pada gambar ini, bila sudah dilakukan akan muncul lampu warna hijau. Jika belum dilakukan akan muncul lampu warna merah. Dan bila masih ragu-ragu apakah sudah atau belum, akan muncul warna kuning. Apakah saat kamu ngobrol dengan teman kamu mau mendengarkan temanmu dengan baik? Ya, selama ini sih aku suka dengarkan saat sahabatku cerita sama aku. Good. Gimana dengan teman-teman? Yuk belajar peduli ya untuk mau mendengarkan orang lain. Apakah saat teman-teman masuk ruangan bersedia menahan pintu tetap terbuka supaya orang lain di belakangmu dapat masuk? Jujur, ini aku belum melakukannya. Aku jadi diingatkan kalau saat masuk, aku harus peduli pada orang di belakangku untuk dipersilakan masuk. Bagaimana dengan ini? Bersedia melakukan yang lebih, misalnya peduli saat melihat mama sibuk lalu kita bantu menyucikan piring atau menyapu rumah dan hal lainnya. Kalau yang ini, yes. Aku kasihan kalau melihat mama aku pulang. Kerja sudah capek. Jadi aku bantu cuci piring saat kami selesai makan. Very good. Saat kita peduli pada orang tua kita peduli pada orang tua yang membutuhkan pertolongan kita. Itu menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab. Wah, puji Tuhan teman-teman. Kita akan terus diingatkan untuk hidup bertanggung jawab dengan cara peduli pada orang lain. Yuk ikuti terus ibadah online Star Kids yang super keren ini. Sampai akhir, seru loh kisahnya. Dan ada kisah Alkitab yang super keren hari ini. Jadi siapkan ya buku Alkitab untuk kita baca ayat bersama. Fokus, no food and drink supaya konsentrasi mendengar firman Tuhan. Nanti sesudah ibadah online baru boleh makan dan minum, oke? Kita hormati kehadiran Tuhan selama ibadah online ini dengan mengikutinya sampai selesai ya. Yuk klik like, subscribe, dan share link online Star Kids ini ya. Supaya lebih banyak lagi teman-teman yang kita mau ibadah online Star Kids. Teman-teman, yuk kita berikan yang terbaik bagi Tuhan dengan lagu, pujian, dan sembahlah Tuhan kita. Mari kita berdoa. Allah yang maha baik, terima kasih untuk kasih setiamu sehingga hari ini kami masih bisa memuji dan menyembahmu. Roh Kudus, mari Engkau hadir bersama kami. Berbicaralah melalui firman yang akan Engkau sampaikan pada kami.
To Jesus' name we pray. Amen. Be responsible, be safe, be respectful. Hey, hey, hey! Be responsible, be safe, be respectful. Hey, hey, hey! I was the line leader today because my teacher said I was responsible that way. And when I walked to lunch, everyone followed me. It was cool, it was good, it was great to be. Be responsible, be safe, be respectful. Hey, hey, hey! Be responsible, be safe, be respectful. Hey, hey, hey! I had to go to the clinic today, so I went with a friend because it's safer that way. And 2 by 2 she walked next to me. It was cool, it was good, it was great to be. Be responsible, be safe, be respectful. Hey, hey, hey! Be responsible, be safe, be respectful. Hey, hey, hey! I raised my hand in class today because I respect my friends that way. And when I raised my hand, the teacher called on me. It was cool, it was good, it was great to be. Be responsible, be safe, be respectful. Hey, hey, hey! Be responsible, be safe, be respectful. Hey, hey, hey! Treat others the way you wanna be treated. That's the golden rule. Being responsible, safe, and respectful will always, always be cool. Be responsible, be safe, be respectful. Hey, hey, hey! Be responsible, be safe, be respectful. Hey, hey, hey! Love, love, love one another and be kind. Be kind to each other. Love, love, love one another and be kind. Be kind to each other. Jesus told us to love Him and to love everyone. Jesus told us to love Him and to love everyone. So let your light shine. Love, love, love one another and be kind. Be kind to each other. Love, love, love one another and be kind. Be kind to each other. Jesus told us to love Him and to love everyone. Jesus told us to love Him and to love everyone. So let your light shine. You can say hello and shake a hand. Share your toys. Help out a friend. All with a great big smile and 2 thumbs up. When there's a job to do, you can get it all done. Just remember to love, love, love one another and be kind to your sister and your brother. Love, love, love one another and be kind to your mother and your father. Love, love, love one another and be kind to your friends and your neighbor. Love, love, love one another and be kind. Be kind to each other. Love. The Bible,
It's 66 books of history, stories, letters, and poetry that fit together to form God's one big story. The epic adventure of how He created us and loves us so much that He made a way to rescue us. As we travel through the Bible, from Genesis to Revelation, we discover people who met God and found their lives changed forever. First piece of it. Teman-teman, perhatikan tadi. Anak itu tidak dibekali makan siang. Sehingga saat orang lain makan enak, dia hanya minum air untuk menahan laparnya. Dan saat anak itu tidak punya makanan, apakah teman-temannya ada yang peduli nggak ya tadi? Ada, terbukti dengan kotak makanannya yang terisi dengan makanan yang lezat. Menurut adik-adik, siapa ya yang mengisi makanannya? Ya, betul, teman-temannya yang peduli padanya. Good job ya teman-temannya itu. Bagus sekali. Ini adalah contoh nyata anak-anak yang mau peduli kepada teman yang sedang membutuhkan. Ya, sehingga anak itu tidak perlu menahan lapar selama pelajaran berlangsung. Itulah yang akan kita pelajari dalam tema responsibility. Hari ini kita belajar aku bertanggung jawab jika aku peduli pada orang lain. Wah, di bulan ini kita sudah belajar banyak tentang responsibility. Di minggu pertama, kita sudah belajar aku bertanggung jawab jika aku mengutamakan Tuhan. Aku belajar di sini setiap kali aku bangun pagi, langsung aku berdoa, dan saat sebelum tidur aku baca firman. Bagus. Lalu minggu kedua nih Nicholas dan adik-adik, kita juga akan belajar aku bertanggung jawab jika aku dengan setia melakukan tugasku. Dan di minggu ketiga, aku jadi bersemangat untuk terus berlatih sepak bola. Karena aku sadar sepak bola adalah salah satu talenta yang aku kembangkan. Teman-teman, kita ingat kembali ya, kita sudah belajar tentang aku bertanggung jawab jika aku mengembangkan talentaku. Wah, hebat Nicholas bisa main sepak bola ya adik-adik. Dan hari ini kita akan dengar perumpamaan dari Tuhan Yesus yang ceritanya ada dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Teman-teman bisa buka Alkitabnya dalam Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kata Tuhan Yesus, adalah seorang yang sedang melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun atau perampok. Mereka bukan saja merampoknya, tetapi juga memukulnya. Dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kasihan sekali ya. Pada masa itu dalam melakukan perjalanan memang sangat berbahaya. Ya, para perampok bisa muncul tiba-tiba. Betul. Lalu Nicholas, kebetulan ada seorang yang datang. Seorang ini adalah imam. Ia turun melalui jalan itu. Imam itu kan seorang yang melayani di bait Allah dan tahu banyak tentang firman Allah. Pastilah ia akan menolong orang yang sedang terluka yang baru saja dirampok itu.
imam itu melihat orang yang terluka itu. Tetapi Nikolas, ia hanya melewatinya saja dari seberang jalan. Oh. Kok imam itu tidak peduli ya bahwa ada orang yang sangat memerlukan pertolongan di depan matanya? Lalu ada orang lain lagi, yaitu seorang Lewi. Orang yang melewati ini juga suka melayani di rumah Tuhan. Ketika ia melihat orang yang lagi terluka itu, ia pun melewatinya saja tanpa melakukan apapun juga. Loh, orang Lewi ini juga tidak menolongnya. Sangat disayangkan sekali. Padahal ia pas melewati jalan itu dan melihat ada orang yang sedang terluka, apakah hatinya tidak peduli untuk menolongnya? Iya ya. Lalu datang seorang yang lain. Kali ini seorang dari Samaria, orang Samaria yang sedang dalam perjalanan dan melewati ke tempat itu. Nikolas, pada zaman itu ya, orang Samaria dan orang Yahudi atau orang Israel saling bermusuhan. Wah, yang melewati orang yang sedang terluka itu adalah musuhnya. Tentu ia tidak akan peduli dan mungkin ia akan mensyukuri kalau orang itu terluka. Bisa jadi ya adik-adik, mungkin bisa begitu. Atau bisa juga sebaliknya. Yuk, kita saksikan saja ya Nikolas. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia membalut luka-lukanya setelah menyiraminya dengan minyak. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Kemudian Yesus bertanya, "Menurut pendapatmu, siapakah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Ternyata orang Samaria yang sebenarnya adalah musuh orang Yahudi, itulah yang justru memiliki hati yang peduli pada orang yang terluka karena dirampok itu ya. Iya, benar. Orang Samaria itu saat melihat ada orang yang terluka dan membutuhkan pertolongan, Nikolas, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Perumpamaan ini mengajarkan aku dan teman-teman untuk mau peduli pada sesama, bahkan kepada musuh kita ya. Good. Karena salah satu tindakan bertanggung jawab adalah jika aku peduli pada orang lain. Iya, orang Samaria tadi sungguh menjadi contoh tindakan peduli bagi orang yang membutuhkan pertolongan. Ia tidak mementingkan dirinya sendiri. Betul. Adik-adik lihat tadi, ia peduli dengan mau membalut luka-luka orang itu. Lalu menaikkan orang
yang terluka itu ke atas keledai. Tentu tidak ringan ya, dan sulit loh. Dan belum lagi, ia sendiri harus menuntun keledai itu dengan hati-hati supaya bisa sampai ke rumah tumpangan agar orang yang luka itu dapat dirawat dengan lebih baik. Dan karena ia mau peduli, orang Samaria itu bahkan bersedia membayar 2 dinar kepada pemilik rumah tumpangan itu. Dan berjanji lagi akan mengganti jika biayanya nanti ternyata lebih dari 2 dinar. Nikolas dan adik-adik, 1 dinar itu sama dengan upah seseorang yang bekerja setiap hari. Luar biasa ya, orang Samaria ini sangat peduli pada sesama. Ia mengorbankan waktu, uang, dan tenaganya untuk membantu orang yang dia tidak kenal. Dan apalagi orang itu adalah bangsa yang bermusuhan dengan bangsanya. Sesungguhnya ya, apa yang dilakukan oleh orang Samaria itu adalah bukti ia mengasihi Tuhan Allah. Karena orang ini membuktikannya dengan peduli pada sesama manusia. Dan itulah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan bila kita mengasihi Allah. Coba bacakan dalam Lukas 10 ayat 27. Let's read the Bible. B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E, the B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yuk kita buat pilihan yang bijaksana dalam hidup ini. Pilihlah untuk hidup bertanggung jawab dengan peduli sesama kita. Katakan yuk, wisdom. Kuku, kuku. Wisdom. I need to make the wise choice. Kuku, kuku. Aku perlu membuat pilihan yang bijaksana. Kuku, kuku. Kareti percaya adik-adik juga pasti dapat hidup bertanggung jawab dengan cara mau peduli pada sesamamu. Mulailah dengan peduli di keluargamu. Pedulilah bila melihat ada yang bisa adik-adik lakukan di rumah. Misalnya ya, membantu mama mencuci piring sehabis makan dan menyiram tanaman di halaman. Yuk kita belajar peduli saat ada teman kita yang perlu pertolongan. Misalnya menemani teman yang tidak punya teman. Peduli bila melihat gurumu tanpa kelelahan. Adik-adik bisa memberikan kata-kata semangat atau menolongnya bila diperlukan. Atau bila adik-adik mendengar dari sosial media terjadi bencana alam atau kecelakaan. Sekalipun jauh dan sulit untuk dapat menolong secara langsung, adik-adik tetaplah peduli dengan cara mendoakannya. Yuk kita berdoa untuk anak-anak Indonesia yang belum percaya Tuhan Yesus. Mari kita peduli supaya mereka juga bisa diselamatkan dari hukuman dosa. Kita berdoa supaya anak-anak Indonesia bisa mengalami Tuhan Yesus dalam hidupnya selamanya. Adik-adik bisa memulainya dengan menunjukkan kepedulian pada hal-hal kecil yang dapat adik-adik lakukan di rumah, di sekolah, di gereja, di tempat umum. Itu semua menunjukkan bahwa adik-adik mulai menunjukkan mengasihi Tuhan Allah. Yuk kita nyanyikan bersama ya lagu ayat hafalan kita. Let's sing it. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia
Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sangat baik. Hari ini kami diingatkan untuk hidup bertanggung jawab dengan cara peduli kepada sesama kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kudus, taruhkan belas kasihan dalam hati kami, sehingga kami mau peduli pada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Wow. Orang Samaria yang peduli pada sesamanya. Sekalipun yang ditolong itu bukan sesama orang Samaria, tetapi ia tetap peduli dengan mau menolongnya. Iya, aku jadi diingatkan untuk peduli pada orang lain dengan apa yang dapat aku lakukan pada keluargaku, temanku, atau orang yang memerlukan pertolongan. Kita bisa memulainya dengan berdoa bagi mereka yang sedang dalam kesusahan, baik itu sedang sakit atau terkena bencana. Dengan kita peduli pada sesama, berarti kita mengasihi Tuhan Allah kita. Sekarang kita klik like, subscribe, share ibadah online Star Kids. Yuk, klik! Bagi teman-teman yang tinggal di kota Bandung, ayo hadir di ibadah onsite Star Kids yang pasti lebih seru. Ada games dan hadiah, bertemu dengan banyak teman lagi. Ditunggu ya di ibadah onsite Star Kids. Informasi, tempat, dan jam ibadah ada di website Fajar Pengharapan. Memberi persembahan adalah tanggung jawab kita dalam menggunakan uang yang Tuhan berikan dengan bertanggung jawab. Semua uang persembahan ini akan digunakan untuk terus mengembangkan ibadah online dan ibadah onsite Star Kids. Papa, mama, atau orang terdekat dapat membantumu memberi persembahan melalui transfer bank atau scan QR. Tuhan berkati persembahan teman-teman. It's quiz time! Tuliskan satu hal yang teman-teman lakukan untuk peduli pada orang lain. Misalnya, membantu pekerjaan rumah atau menengok teman yang sakit. Lalu kirimkan jawabannya melalui nomor hotline ini untuk mendapatkan hadiah yang langsung dikirim ke rumah loh. Tetap semangat mengisi tahun 2022 ini dengan hidup bertanggung jawab. Peduli pada sesama supaya hidup kita terus meningkat dan memuliakan Tuhan. See you guys next week. God bless you.